adalah syahid bagi tiap-tiap muslim. Nah, dari sini kadang-kadang terus kalau begitu kita nggak usah takut mati, nggak usah takut corona, nggak usah takut gitu. Bukan begitu, ya. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Kita ini menghindar ketika terjadi wabah, itu sunnatullah. Kemudian bab mati, ya. Jadi bab mati itu kita tidak bicara takut, tidak takut. Jadi kematian itu kan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gitu. Kalau memang garisnya mati, itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimasukkan, oke. Tetapi hati-hati, Pak pemirsa. Ya, kita semua ini kalau bicara mati hanya sekedar singkat kan kematian itu. Jadi hanya proses berpindahannya dari hidup pada hidup lagi gitu sebenarnya. Tapi yang lebih penting lagi bagi kita, pertanggungjawaban kita itu kan berat. Ya, maka kalau bisa kita akan bermohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi kesehatan, kemudian mengisi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada ini nih, di murid-murid saya ditanya kemarin itu, kalau sholat pakai masker gimana? Jadi terkait dengan pandemi ini, ya, pandemi ini yang terjadi sekarang ini, penggunaan masker menjadi salah satu senjata ya untuk mencegah. Tapi ada pertanyaan, mungkinkah sholat menggunakan masker dalam kondisi seperti ini? Apakah boleh tidak? Gitu. Jawaban saya bisa. Ya. Saya tidak ngomong tanpa rujukan. Gitu. Ini mendasarkan kepada kata seorang ulama besar di negeri ini, yakni Sekretaris Komisi Fatwa MUI, ya, Dr. Haji Muhammad Asrarun Naim, ya. Asrarun Ni'am, maaf. Ya, dia mengatakan bahwa hukum sholat dengan mengenakan masker itu kan pada awalnya makruh. Jadi pada dasarnya kita mengenakan menutup hidung makruh. Tapi dalam kondisi tertentu ya bisa menjadi mubah. Maka tidak mengapa. Sebagai uraian ini akan saya tutup ya, akan saya tutup karena memang di masyarakat kita ini kan aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu kan gencar itu. Pasar-pasar itu kan untuk mencegah wabah ini supaya masak luweh gitu ya, maaf luweh apa? Masak sayur lodeh ya. Masak sayur lodeh dengan 7 bahan sayur itu. Ini saya ulang-ulang biar bisa mengambil maknanya, bukan hanya secara wantahan yang penting masak gitu. Ya. Dan itu menyatakan ini pesan dari Sultan Hamengkubuwono kan gitu. Tapi itu hoak ya. Setelah dikonfirmasi enggak gitu. Jadi Sultan Hamengkubuwono X enggak menyampaikan itu. Tapi memang dari waktu ke waktu masyarakat Jawa itu kan sukanya membuat ini adian apalah gitu. Jadi kalau kita ini ada wabah, pagebluk itu supaya diseranani, yakni dengan masakan tertentu. Lah kita ini ada dengan masak sayur lodeh 7 jenis bahan, semangan serempak gitu. Nah, ini apa itu wujudnya? Pertama kluwe, kemudian yang kedua kacang kriyor kacang panjang itu, kemudian terong, kemudian kulit melinju, kemudian waloh, ya, kemudian godongso dan tempe. Artinya apa? Nah ini yang penting. Jadi kalau kita dihadapkan persoalan seperti ini, itu keluarga luwih ana anggone gula wentah. Ngateknya apa? Ajaran agama dengan baik. Sebab kalau kita ini ada bencana dan musibah, sebenarnya kan kita tidak bisa lepas apa kata Allah,
Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ini jadi ini penting. Jadi bisa jadi Allah sebenarnya sedang memberikan bentuk ujian, atau mungkin bisa sebagai sebuah adab gitu bagi orang beriman sebagai ujian. Boleh jadi kita ini pendekatan kepada Allah kurang, maka kita mendekat kepada Allah. Ya. Kemudian kacang glior, sansangan awakmu ojo lungo-lungo. Nah, kalau kita berbicara tentang ojo lungo-lungo ini, jangan sampai kita pergi ke tempat-tempat maksiat. Yang dulu terbiasa ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, hindari. Ya, ini. Jadi mendekatnya kepada Allah lagi. Kemudian terong. Terusno anggone utawa oleh manembah. Ojo datnyeng. Nah, ini penting ini. Jadi kita sebagai seorang hamba kan kita tidak pernah lepas mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita tidak pernah mau melepaskan itu, harus terus gitu. Ya, ini. Kemudian kulit minju, ojo mau ngerti jobone, ning kudu ngerti jerone, babagan pakeblu. Tadi saya katakan, jadi adanya wabah ini sudah barang tentu bagi seorang mukmin ini sebagai peringatan besar, Coba dulu masjid-masjid setiap hari dikumandangkan adzan 5 kali. Ada pengumuman pengajian hari Rabu, hari Senin, hari Jumat, pengajian diadakan. Undangan pengajian nggak didatangi, muadzin mengundangkan waktu adzan nggak pada datang. Mungkin kalau yang adzan rodok diambil waktu sing rodok nyeleneh itu malah baru datang. Ya, datang jam 9 pagi, ganti adzan waktu zuhur, berbondong-bondong. Wah, itu orang gila itu. Barang diadzani gitu, sudah gitu kan. Seperti musola Al-Ghifari kemarin itu kan. Mas Nonot itu adzannya agak awal itu, semua bangun. Belum ada jam 4:30 bangun. Siang juga begitu. Nah, kalau dia ini kan memang seperti itulah ya. Nah, kita ini mestinya nggak begitu. Maka kita harus mau seperti itu. Kemudian, nah ini penting. Walono, ilangono, anggonmu gampang mengeluh. Ojo seneng gresula. Jangan. Ini Allah menguji kita. Kemudian godong so, ya, golong gilik, dongo kumpul karo wong soleh. Nah ini. Jadi mestinya kita semakin banyak mendekat kepada Allah itu dengan bimbingan orang-orang yang soleh. Ya, maaf ini tidak aura-aura gitu. Ini. Kemudian yang ketujuh tempe, teman-teman ini dedeble nyuwun pitulungane Allah SWT. Ternyata setelah kita kalau mengupas seperti itu, insya Allah bisa. Tapi kalau sekedar sing penting masak serode dipangan, itu bukan jaminan untuk menghilangkan wabah. Memang kalau kita mau melihat dari sisi kesehatan, ya, coba ini bapak-bapak kan ada toh sehari sama sekali tidak makan dengan sayur, ada nggak kira-kira? Ada. Ya, pagi, siang, sore, malam makan mie instan. Nah, sesuk goreng-gorengan toh. Terus sesuk meneh. Ya begitu. Tidak pernah makan sayur. Nah, kalau kita ini bisa kembali ke alami gitu. Ternyata seluruh bahan yang ada dalam sayur lodeh tadi itu kan gizinya tinggi. Karena apa? Mengandung serat, mengandung vitamin, mengandung mineral. Nah itu tokohnya yang tahu gitu, yang tahu tentang kandungan berbagai macam makanan. Itu kan seorang quality control di sebuah perusahaan besar itu. Jadi contohnya terong ya, terong dan daun linju kaya akan kandungan antioksidan loh, coba.
yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Asam folat serta labu kuning mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Ketika proses memasaknya ditambah santan yang memiliki kandungan lemak yang bagus bagi tubuh. Nah ini, namun dalam proses memasak dianjurkan tidak terlalu lama ya, supaya lemak dalam santan tidak berubah menjadi lemak jenuh yang membahayakan kesehatan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita cerdas-cerdas menyikapi. Jadi jangan suka kegontuan ini karena wabah masyarakat gobyek. Sampai kemarin ada mata di Wonogiri saya rode sak mangkok, biasanya ini mangnya udah di selawewu, malah tambah kosong. Tapi coba perhatikan, ternyata kita ini juga diingatkan supaya kita ini pintar-pintar untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Ya. Jadi jangan setiap hari mau makannya karbohidrat terus, gitu. Kemudian jangan kita mudah panik, ya, jangan mudah panik. Kalau kita panik sendiri sebenarnya sudah menurunkan imun. Kita ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mohon kepada Allah, Allah akan memberi. Syaratnya dua, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mengikuti aturan Allah dan penuh keimanan. Dan Allah menyatakan dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku akan memberikan. Ini. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, insya Allah, ya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin, saya kira cukup sekian, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan insya Allah nanti lain waktu kita akan sampaikan pula, boleh jadi akan dibuka tanya jawab ya, nanti kalau mungkin kita buka tanya jawab, mudah-mudahan kita bisa saling mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.